Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman obrolan Ramadan. Kali ini di episode terakhir bersama saya Khalifatun Nisa. Nah, pastinya teman-teman pada kepo ya siapa narasumber yang menghadiri episode terakhir. Kali ini didatangi oleh narasumber yang super kece-kece loh. Siapa nih? Yang pertama ada Kak Riza Aftoni Esos. Halo, perkenalkan nama saya Riza Aftoni dan saya dari alumni KPI tahun 2014. Oke, yang kedua ini ada Kak Fatimatu Zahro, mahasiswa KPI juga. Ya, halo semuanya, saya Fatimatu Zahro. Saya sebagai Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2020. Nah, yang terakhir ini ada Kak Wajihan Bidatin Nur. Halo, perkenalkan nama saya Wajihan Bidatin Nur. Nah, kali ini di episode terakhir ini sahabat Ober akan membahas tentang pengalaman kerja dan juga pengalaman ikut lomba event yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak narasumber ini. Yuk, simak selengkapnya ya. Oke, dari Kak Riza sendiri nih, yang pertama kita kulik yang paling ganteng dulu ya di antara ketiga narasumber yang paling kece ini. Oke Kak, kira-kira dari pengalaman kerja yang pernah Kak Riza ikuti ini, pertama kali yang paling berkesan itu apa sih pengalamannya? Kalau untuk paling berkesan sebenarnya berkesan semua ya, terlebih saat kuliah dulu sesuai jurusan yang sekarang dulu ya, di komunikasi dan penyiaran Islam. Dulu saya bekerja di salah satu stasiun radio ya tertua di Kudus lebih tepatnya selama 2 tahun. Jadi banyak kesannya dari mulai suka dukanya. Paling sering sih memang ya bosannya kan siaran sih ya, ngomongin banyak hal sampai kita tahu karakteristik berbagai pendengar. Itu sih, itu paling berkesan karena kita tahu berbagai macam audiens, dari anak muda, dari ya dibilang orang tua dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu kriteria mereka sendiri. Seperti itu sih. Oke ya Kak. Kalau saat ini menggeluti kerja apa nih Kak? Di mana? Untuk saat ini ya lebih ke apa ya? Kalau istilah kerennya freelance ya, lebih Freelancer keren ya. gitu ya Kak ya. Padahal bukan asli Kudus gitu ya Kak. Walaupun bukan asli Kudus ya, tapi setidaknya kan semenjak era digital kan memang enaknya kita kerjanya kan ya daring. Untuk sampai sekarang ya, sekarang di salah satu media juga, media swasta tepatnya. Boleh sebut websitenya? Boleh dong, Boleh ya? pasti boleh. Boleh ya, ya di muslimah.id itu isinya tentang artikel-artikel mengenai agama itu sih. Jadi sampai sekarang, jadi ya tadi pun juga sebelum berangkat sini ya kita upload artikel dulu, mengirim, kemudian ya langsung ke sini. Jadi biar nggak ada laporan yang menumpuk sih untuk hari ini ya. Oh, jadi kerjanya gak harus di kantor gitu ya Kak ya? Untuk saat ini belum perlu sih. Jadi selagi akses internet memadai dan tempat bukan nongkrong ya, tempat ada apa tuh wifi ya it's okay lah ya. Jadi oke aja, fine aja. Oke Kak, dari pengalaman kerja itu kira-kira pernah mendapat reward gitu dari atasan? Atau mungkin dapat teguran? Bisa diceritakan Kak? Kayaknya lebih enak ngomongin dukanya dulu ya, lebih sering apa ya. Kalau untuk dukanya kan banyak revisi. Kadang kan apalagi dulu saat pernah kuliah kan sambil kerja sih ya. Ngomong-ngomong soal itu ya. Jadinya kan banyak hal yang gimana ya, kalau untuk ngomongin duka banyak sih, dari dikejar deadline, dikejar dosen, menumpuknya project dan sebagainya, itu yang bikin Lumrah berarti ya Kak ya kalau ngerjain mepet deadline ya. sangat lumrah sih. Kalau bisa ya dilumrahin dan dibiasakan sih ya, lebih tepat ya. Tapi kalau untuk sukanya banyak banget karena kita bisa pintar-pintar memanage waktu ya. Terlebih di usia ya dibilang usia agak susah nih ya. Anggap aja 24 ya, usia 24 masih seger-segernya. Jadi Saya 17, saya masih 17. gak ada salahnya ya untuk mengejar hal-hal yang masih belum kita kejar sih. Jadi ya selagi kita mampu kejar aja. Kalau aku sih gitu. Oke, untuk berbicara tentang mengejar halalnya ini Kak, moto hidupnya apa sih? Selagi hidup ya kerja keras.
Itu sih. Lagi bernafas gitu ya. Iya, kerja keras pokoknya. Jangan sampai enggak. Apalagi kodratnya laki-laki itu bekerja keras ya. Mumpung belum nikah, jadi seenggaknya memenuhi apa yang belum kita penuhi aja dulu. Seperti itu sih. Untuk motivasi gitu Kak, mungkin bisa memotivasi teman-teman Ober di rumah. Kalau motivasi sih simpel sih sebenarnya ya tadi. Selagi kita masih hidup, masih bernafas tadi, ya tetap bekerja dan berkarya. Sampai ya itu tadi, kita bingung mau ngapain lagi. Kalau aku gitu. Karena masih banyak hal yang perlu kita kejar dan perlu kita pelajari ya. Karena dunia ini kan ya banyak ilmu yang bisa kita pelajari pastinya kan. Nah seperti itu sih. Pasti Iya. banget Kak. Oke, untuk berbicara tentang ilmu nih ya Kak, kan ini posisi Kak Riza udah kerja ya, pasti udah punya pengalaman nih, pengalaman banyak lah. Kira-kira ada gak sih Kak nasihat dari guru atau dosen yang masih diingat, masih tersimpan nih dalam hati sampai saat ini, itu apa sih? Bisa diceritakan gitu Kak? Sebenarnya kalau perihal mengenai yang di 10 tadi ya banyak sih sebenarnya dosen mengajarkan berbagai kehidupan di dalam ya. Apalagi dengan struggle kehidupan yang sekarang pasca pandemi ya mau nggak mau kita juga kan harus ya tangguh sih ya. Yang saya ingat ya jangan sampai kita nggak pernah mau belajar sih. Kalau aku gitu jangan sampai kita nggak pernah mau belajar. Apapun yang ada di dunia ini kita harus belajar sampai kapanpun, baik tua maupun baik muda maupun tua nanti. Itu sih kuncinya sih, belajar terus pokoknya intinya. Ada gak sih Kak desakan dari orang tua untuk gini gitu atau gimana gitu? Kalau untuk desakan sebenarnya banyak ya, apalagi ini budaya timur yang mengatakan bahwa Apalagi jauh dari orang tua. jauh dari gitu orang ya. tua pertama, terus Iya. kemudian budaya timur itu kan bahwasanya bekerja itu adalah berseragam. Dalam artian kayak tidak mendeskripsikan ya, maksudnya ya apalagi saya kan kerjanya ya jarang seragaman jujur aja. Pertama, terikat waktu juga enggak. Jadinya agak susah gitu loh. Itu dilema yang paling dilema. Itu pertama. Kedua, saya tidak meneruskan dari bapak sendiri. Saya nggak meneruskan, maksudnya profesi bapak dulu saya tidak melanjutkan. Seperti itu sih. Jadi agak dilematisnya seperti itu. Jadi pertentangan kamu tuh maunya gimana? Aku bapak tuh pengennya gini, ibu pengennya gini, tapi aku pengennya gini. Dan itu memang gak berat. Apalagi ya buat kalian-kalian semua sih yang umur mau 20 ke atas ya, itu pertentangan hidup dan batin sih lebih tepatnya sih. Jadi kalau bisa, kalau memang kamu yakin dengan apa yang kamu kerjakan ya kerjain aja. Walaupun memang cobaannya pasti banyak. Pasti itu, pasti gak mungkin gak. Jadi ya dinikmati dulu aja sambil apa ya, belajar banyak hal lagi sih kalau aku. Udah gitu ya Kak ya. Jadi kesimpulan dari Kak Riza nih, selagi masih muda teruslah berkarya. Itu yang paling penting. Beralih ke narasumber yang selanjutnya, ada Kak Fatimatu Zahro. Ini juara Duta Genre Juara Kabupaten. RU1 gitu ya. Oh gitu. Duta Genre. Mungkin tahun lalu tapi tetap 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Aduh, ini kira-kira apa saja sih Kak kontribusi yang diberikan kepada remaja-remaja ini yang sudah diberikan gitu? Iya, mungkin dari saya sendiri ya. Dulu waktu saya menjabat 1 tahun menjabat sebagaimana selayaknya seorang duta. Mungkin bagi saya duta itu bukan hanya kodrat, oh ini seorang duta, ataupun ini pun selempang juga bukan hanya kamu itu sebagai duta, bukan. Tetapi mungkin ini bahwasanya saya sebagai juara 2 itu mungkin bonus ya. Bahwasanya saya memakai selempang ini bahwasanya ini bonus. Karena kalau saya mengartikan bahwasanya aku sebagai duta nih, gini masih ada yang lebih dari saya gitu. Nah, 1 tahun menjabat itu saya mengedukasi atau menginspirasi bahwasanya dengan cara sosialisasi di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus sendiri. Jadi di dinas sosial itu ada jadwal untuk bagaimana perputaran
duta genre ini juara 1 maupun 2, 3 itu melakukan sosialisasi remaja. Mungkin audiensnya juga nggak dari remaja aja, mungkin dari juga ibu-ibu PKK, terus Karang Taruna, dan kita menyesuaikan sebagai narasumber atau ketika kita mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada Kecamatan Bae misal ya, Kecamatan Bae ini audiensnya banyak Karang Taruna nih, wah ini harus membawakan materi yang berkaitan dengan Karang Taruna, mungkin masalah PUP, pendewasaan usia perkawinan. Banyak sekali ya problem-problem di Kabupaten Kudus ini yang nikah muda istilahnya. Sepertinya tidak di Kabupaten Kudus sendiri Kak ya, mungkin di kabupaten lain gitu ya. Banyak sekali. Berarti ini ranahnya dia untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya ke para Bukan remaja ke gitu ya? masyarakat, tapi ke remaja. Oh, ke remajanya Gitu, ya Kak. iya. Kira-kira sewaktu ikut lomba ini, ajang duta genre ini, ada suka dukanya gak Kak? Yang menarik Banyak. gitu ya. Awalnya dulu gini ya, cerita sharing sedikit ya. Dulu aku ikut duta bukan berarti ini pertama kali aku ikut, tetapi aku dulu udah pernah ikut yang namanya duta wisata Kabupaten Kudus sendiri gitu. Aku ikut itu emang ketika kalau aku ikut lomba, ikut event itu emang pertama itu nggak pernah bilang sama orang tua. Itu yang pertama itu. Takutnya gini, kalau kita bilang takutnya nggak ada yang support atau dukung. Nah, kebalikan dari itu, saya beranikan diri waktu ikut duta wisata itu bilang, mau ikut duta wisata gini-gini. Nah, taunya orang tua itu ikut duta itu seperti cuman catwalk jalan model-model ala modeling gitu aja. Tetapi itu malah di luar ekspektasi mereka gitu ya. Bahwasanya mereka itu mikir kalau duta itu hanya berjalan catwalk seperti modeling itu. Tetapi tidak, bahwasanya ikut duta itu sebagai role model harus masa kalau duta wisata itu kan nanti materinya kan beberapa wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kudus, tetapi kalau duta genre ini generasi berencana, di mana kita juga punya rencana gitu loh. Kita sebagai remaja kita harus punya rencana di masa depan gitu. Jadi ada perbedaannya. Ketika saya ikut duta wisata itu minder karena apa ya? Dilihat dari GL-nya, GL itu good looking ya. Mungkin emang kalau duta wisata apalagi udah berbau-bau tour guide, mungkin teman-teman juga tahu ya, apalagi ini dari komunikasi semua gitu ya. Tour guide itu kan juga komunikatif banget, terus dilihat dari GL-nya, tingginya, apalagi saya ikut bukan berarti saya udah bodo amat aja, yang penting saya ikut gitu. Pertama saya ikut duta wisata kan, tidak mikir berapa tinggi aku, terus aku cantik apa enggak, ya udah ikut aja gitu, siapa tahu kan. Kira-kira itu ada hal apa sih Kak yang mendorong untuk ikut gitu, berani mencoba gitu? Jadi berani untuk mencoba itu bagi aku sih, oh ternyata duta wisata itu menarik ya. Mungkin sering traveling, berhubung hobi aku kan traveling ya, mungkin bisa jalan-jalan kemana, akhirnya itu yang mendorong aku secara untuk gratis ikut. gitu ya Kak ya. Apalagi kalau Bonus ya. jadi duta wisata itu kan gratis ya, kalau mau ke wisata Kudus gini tinggal bilang aja ini anak-anak duta wisata mau ini gitu. Terus akhirnya waktu itu gagal di tengah jalan gitu kan. Waktu itu aku mengikuti seleksi tahap tes di mana waktu itu tesnya dilakukan di Taman Gor Kabupaten Kudus sendiri. Itu udah aku jalanin dan alhamdulillah minat bakat aku itu berbeda dengan yang lain, tetapi masih ada unik dari teman-teman yang lain, itu masih ada keunikan dari teman-teman. Waduh, ini saya minder duluan, wah ini nggak bakal masuk finalis, nggak bakal jadi duta wisata, padahal teman-teman ada yang setara 12 ya, 11-12 nari sambil dalang gitu kan. Tapi yang membawakan inspirasi budaya wayang itu cuman saya sendiri gitu. Jadi aku tetap pede maju, ya udah gini. Punya ciri khas sendiri berarti gitu ya Kak, di antara lainnya. Iya, jadi teman-teman pada nari, pada kayak sinden, terus ada yang kendang gitu, banyak gitu yang minat bakatnya. Tapi di situ emang saya berpikir bahwasanya oh ternyata bakat-bakat mereka itu luar biasa ya, padahal saya belum kenal sama mereka gitu. Ya udah aku langsung maju aja gitu. Wah udah ini buktikan yang terbaik, udah aku sampai gitu aja sih. Terus ada event-event lagi seperti duta genre ya, tahun kemarin itu
saya ikut lagi. Wah, ini tantangan baru, apalagi saya dari MA itu jurusan keagamaan. Wah, mantap Iya, ya. jurusan keagamaan, terus kuliahnya jurusan komunikasi. Duta Genre ini tentang kesehatan, di mana aku harus belajar tentang reproduksi, gimana aku harus belajar tentang bagaimana generasi berencana, BKKBN, dinas sosial, itu langsung dikaitkan. Itu kalau belajar tentang masalah generasi berencana, Duta Genre ini menjelajah secara umum. Jadi dikaitkan itu emang umum, jadi nggak hanya monoton. Kalau duta seperti duta bandara harus masalah tentang kebandaraan aja, kalau wisata aja, tapi kan kalau Duta Genre ini umum banget. Jadi bagaimana aku harus ikut yang kedua kalinya, Duta Genre. Nah, saya yakin saya bisa gitu kan, belajar, akhirnya bisa. Seperti yang Kak Riza katakan ya tadi, belajar sih. Tapi aku yang tadi lihat tuh lebih menarik ke apa ya, kan kasus pernikahan dini itu kan banyak banget sih. Iya, Itu banyak sih banget ya. kalau untuk mensiasati mereka nih, untuk tidak terjun dulu lah kalau bisa. Maksudnya mengisi hal-hal yang bermanfaat itu kayak gimana sih? Kalau misal kita tuh kayak membuat forum, nah di Kabupaten Kudus sendiri kan dengan adanya Duta Genre itu membuat forum genre. Nah, forum genre itu melakukan sosialisasi bagaimana kita bisa merangkul anak-anak biar tidak istilahnya nikah dini lah. Padahal sering kita lihat ya, mungkin di televisi atau di mana itu kan banyak ya yang lulus SD langsung nikah gitu. Nah, Tetangga juga banyak ya. Iya. Jadi itu Nggak di banyak TV banget ya. ya, apalagi di TV itu kan. Nah, sebagaimana kita sebagai role model atau kita sebagai forum genre sendiri, kita harus bisa memajukan bagaimana tingkat usia anak itu jangan sampai tinggi, apalagi nikah usia dini gitu. Jadi mungkin dari tadi yang seperti saya katakan, waktu sosialisasi audiensnya kan ada yang berupa ibu-ibu PKK. Jadi kita juga mengedukasi ke orang tua, bahkan ke anaknya sendiri gitu. Oh, kira-kira yang di ibu-ibu PKK ini apa Kak yang Oh iya, yang diajarkan kalau gitu? yang ibu PKK itu beda lagi nanti materinya. Kalau di kegenrean itu kan banyak banget ya materinya, itu berupa kayak PUP tadi, pendewasaan usia perkawinan, terus 8 fungsi keluarga, terus ada itu narkotika, narkoba, terus seks pranikah. Nah, itu banyak sekali mengulik tentang keremajaan. Bahkan kalau misal audiens kita ibu PKK, kita membawakan dengan materi 8 fungsi keluarga itu. Berarti memang harus memahami pengetahuan umum juga ya Kak ya. Jadi nggak asal gitu ya. Nggak asal catwalk gitu ya. Iya. Intinya belajar, kembali lagi ke Mas Riza, belajar. Nah, dari Kak Fatimatu Zahro ini yang biasa dipanggil Kak Fafa ya Iya, Kak ya. betul. Ini kita belajar jangan takut untuk mencoba suatu hal baru. Kalau jatuh bangun lagi, jatuh Iya. bangun lagi ya gitu. Kita beralih ke narasumber kita yang ketiga, yang terakhir. Ini ada Kak Wajihan. Ini pemenang Lomba Tarumanegara Startup. Juara ketiga ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan motivasi apa sih kok bisa mengikuti lomba tersebut? Ya, terima kasih Mbak Olive. Ya, saya akan berbagi secuil pengalaman mengikuti lomba. Berawal dari kakak saya yang mengajak lomba, Han, coba dong kamu ikut lomba ini. Nah, awalnya rasa kayak takut gitu, apakah aku bisa ya ikut lomba ini. Terus atas dorongan dari kakak saya, Muhammad Alanur, nah saya bisa berkolaborasi bersama kakak saya, Muhammad Alanur. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, lombanya ini tuh yang seperti apa? Mungkin dari lomba ini dapat pengalaman apa gitu? Iya, terima kasih. Lomba ini tuh lomba bisnis plan. Ide bisnisnya itu membuat aplikasi berbasis Android dengan teknologi speech recognition untuk memudahkan teman tuli dalam memahami lawan bicara. Oh, berarti ini semacam kayak gaya isyarat, bahasa isyarat gitu ya Kak ya? Karena teman dengar seperti kita ini kan belum tentu bisa mengikuti bahasa isyarat. Terus juga teman tuli belum bisa
mimik wajah kita kan, apalagi saat ketutupan masker. Nah, dari situlah membuat aplikasi berbasis Android, namanya itu MyCap. Bisa websitenya itu www.tulibot.com. Ini berarti ada yang jadi peraga gitu Kak atau gimana? Ya, di aplikasi itu ada 3 fitur. Yang pertama itu live transcript, yang kedua itu classroom, dan yang ketiga group. Iya. Ini motivasi Kak Wajian ini sendiri tuh apa sih membuat aplikasi untuk saudara-saudara kita yang tuli maupun yang tunanetra gitu ya Kak ya? Iya. Tunarungu ya. Tunarungu, oh iya, oh iya ya. Iya, nggak bisa lihat. Tunarungu. Yang membuat itu kakak saya Muhammad Alanur, tapi berkolaborasi. Nah, kakak saya itu pengembangan aplikasinya, kalau saya bagian marketingnya, seperti membuat video, testimoni dari teman tuli. Nah, seperti itu. Mungkin kalau motivasi dari Kak Wajian sendiri nih, Kalau motivasinya berani mencoba untuk hal-hal yang baru, terus semangat untuk berkarya. hampir sama ya sama kayak Kak Fafa sama Oh iya, Kak, aku Kak mau Riza. tanya nih, aplikasi itu bagaimana kita bisa kita kan sebagai orang awam ya, mungkin Kak Wajian kan juga juara 3 nih. Nah, bagaimana kita aplikasi itu bisa diketahui semua orang itu gimana? Maksudnya biar kita tuh aksesnya itu lebih banyak gitu. Teknik marketingnya gitu ya Kak mungkin. Iya. Nah, ada teman tuli di Indonesia ini ada 850.000 di Indonesia. Nah, itu sudah terdaftar di Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Nah, di situ kita bisa berkolaborasi bersama Gerkatin untuk ini loh, ada aplikasi karya anak bangsa yang bisa membantu teman tuli. Ya. Terus juga dari sosial media teman-teman tuli bisa mencoba testimoni aplikasi tersebut. Misal BTW kalau kolaborasi dengan kegiatan forum genre bisa ya? Bisa banget itu sih ya Kak ya. Iya, tentunya ya bisa. Apakah ini Kak Wajian sendiri bisa mempraktekkan gitu gerakannya? Aku sayang kamu misalnya kayak gini atau gimana gitu. Iya. Kalau misalnya bahasa isyarat itu cuma sedikit aja baru belajar gitu. Kalau misalnya bahasa isyarat wajihan gitu gini ya. W Itu W, A A, J C, ada gerakannya gitu ya Kak ya? Iya, J. I I, H H, A N. N, wajihan. Oh gitu. Berarti di setiap huruf itu ada karakter tersendiri berarti ya untuk orang-orang. Kalau ini ya. gerakan-gerakan Iya. ini ya, kalau N itu Iya. karakternya apa gitu. Iya. Oh. Berarti emang harus memahami setiap gerakan-gerakannya gitu ya Kak. Misal kalau ada salah sedikit nih, itu ngaruh gak Kak di artinya? Misalnya teman dengar, teman tuli. Nah, di sini ada aplikasinya. Di aplikasinya itu nanti kita bisa teman dengar berbicara, lalu teman tuli bisa melihat apa dan siapa yang mengutarakan pendapatnya. Kayak berdiskusi kelompok itu bisa. Berarti kayak semisal simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan gitu ya Kak ya. Mungkin dari Kak Riza atau Kak Fafa ada pertanyaan untuk bahasa isyarat ini Asik sendiri. juga ya Kak aplikasinya ini. Sebenarnya asik sih yang kita lihat tadi ya, bahwasanya ini aplikasi membantu banget untuk teman-teman kita yang Iya, tunarungu gitu tunarungu ya. ya. Apalagi tadi kan diperagakannya kan bahwasannya yang bisa mendengar itu kan menerjemahkan lewat aplikasi, kemudian yang Iya. tuli itu Bisa melihat dari melihat. aplikasi Iya. itu menarik sih kalau tadi saya sendiri sih. Tapi kita harus banyak-banyak bersyukur kita masih di Indonesia. Iya. Itu paling penting Paling banget sih, penting. Paling penting ya. sih. Kalau itu. Bernafas tentunya ya Kak Riza ya. Apalagi bernafas. Iya, apalagi kita teman juga di sana banyak yang insecure. Nah, Iya, itu benar-benar. tuh jangan sampai ya Insecure. insecure padahal Harus diganti nih Kak Fafa, gitu. insecure harus diganti dengan rasa bersyukur gitu Iya. ya.
Jangan lupa bersyukur, kurangi insecure. Gitu. Mungkin ada motivasi dari Kak Wajian untuk saudara-saudara di sana yang mungkin punya kelainan tuli maupun tunarungu gitu Kak. Ya, buat teman-teman semua tetap semangat, tetap berkarya. Nah, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru itu. Jangan takut pokoknya. Harus mencoba. Gagal, bangkit lagi gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah, dari ketiga narasumber yang super kece ini kita dapat petik hikmahnya loh teman-teman. Karena apa ya? Kita itu selama kita muda, selama kita masih bisa bernafas, kita harus selalu berkarya dan jangan malu untuk mencoba suatu hal yang baru. Jatuh, bangun lagi gitu ya. Tak terasa kita sudah menemani berapa menit ini? 5 jam mungkin. 10 jam gitu ya. 10 jam mungkin ya. Nah, di ini sepertinya H-7 sudah lebaran. Mungkin kali ini episode terakhir dari kita, dari teman-teman obrolan Ramadan. Tentunya apabila ada suatu kejanggalan atau hal yang perlu disampaikan, silahkan komen di bawah ini ya. Komen. Jangan lupa like juga, jangan lupa like, subscribe. Mungkin dari kakak-kakak narasumber ini juga punya akun masing-masing nih Kak, bisa disertakan. Ya mungkin dari kajian dulu. Ya, bisa follow. Ya. Follow Instagram Wajihan B.T. Ya mungkin kalau dari aku Fatim Zahar. Terus mungkin dari Kak Riza. Kalau saya sendiri langsung aja cek sih di Riza_Aftoni, AFTHONI, seperti itu. Wah. Ya. Oke, hostnya ikut promosi juga dong. Bisa di follow juga IG saya. Nama saya kok tapi tanpa huruf vokal. KHLFTNNS_. Iya, ribet Ya, banget ya. ribet. Apalagi ngomong gitu ya. Kalau ditulis gampang. Kalau ditulis Tinggal gampang pencet ya Kak. gitu. Oke, nanti bisa disertakan subtitlenya di bawah ini pastinya. Oke, terima kasih kepada narasumber kakak-kakak yang super kece dan pengalamannya wah patut dicontoh ini. Terima kasih juga sih kasih. udah Iya, diisi. terima kasih juga. Banyak sih intinya. Ini dianggurin ya Kak karena bulan puasa masih dengan nuansa Ramadan Iya. tentunya. Tetap semangat. Dari kita sahabat obrolan Ramadan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPI Siji wadah, ojo pecah.